Nah, Syama'il Muhammadiyah. Sekarang siapa? Karangan Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. At-Turmudi At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi yang kitab 6 itu ya. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i dan Tirmidzi. Nah, beliau tuh Imam Abu Isa Muhammad bin Isa. Nama dia Muhammad. Nama bapaknya Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim. Iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Insyaallah kita akan lanjutkan pengajian kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Terakhir bulan lalu kita telah menjelaskan tentang kepentingan majelis ilmu ya. Arti dari taklim, maksud tujuan taklim, fadilah-fadilah taklim dan adab-adab taklim. Sekarang insyaallah pengenalan kitab dan pengarang kitab. Kitabnya namanya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Jadi ya, Bapak Ibu-ibu yang mau beli ya silakan di mana-mana aja. Ini kitab ini sudah masyhur sudah. Ya. Bisa beli online, bisa beli di toko buku. Asy-Syama'il Muhammadiyah. Asy-Syama'il ini artinya sifat-sifat. Ya. Sifat-sifat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kitab yang begitu bagus menerangkan kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, baik secara zahir dan batin, ya, baik fisik Nabi ataupun keseharian Nabi, ya, sifat-sifat yang lain. Ya. Jadi sunnah Nabi ini ulama mengatakan ada 3 bahagian yang mesti kita ikutin semua. Sunnah Nabi ada 3. Yang pertama sunnah surah, sunnah sirah, sunnah sarirah. Sunnah surah, sunnah sirah, sunnah sarirah. Nah 3 ini diikutin. Ya. Pertama sunnah surah pakai shad ya, bukan pakai sin. Surah. Surah ini artinya bentuk. Jadi sunnah mengikuti bentuk Nabi, terutama bagi laki-laki, karena Nabi adalah laki-laki, maka kita laki-laki umat Nabi ikut Nabi dalam bentuk Nabi, dari ujung rambut sampai ujung kaki ikut Nabi. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah sebagai uswah hasanah. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kalian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam uswah. Apa arti uswah? Contoh. Jadi Nabi itu model kita, modeling. Allah tampilkan seorang Nabi dalam jenis manusia supaya manusia mampu menirunya. Supaya kita nih ngikut Nabi. Karena Nabi itu dari golongan malaikat, nggak bisa kita ikut. Bentuknya nggak tahu kita nggak. Tapi Nabi diutus oleh Allah dalam golongan manusia sehingga kita ngikuti Nabi, menjadikan Nabi uswah. Nah bentuk Nabi nanti kita pelajari di kitab ini nih. Bentuk Nabi itu dari ujung rambut sampai ujung kaki bagaimana bentuk Nabi itu. Sehingga kita lebih mengenal Nabi SAW, ya, lebih dekat lagi.
Yang penting yang kita pahami, apapun yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad adalah yang terbaik. Bukan baik, tapi terbaik. Nah, terbaik dari semua yang baik. Apapun yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad adalah yang terbaik. Nabi kita Nabi yang terbaik, maka apa yang Allah berikan kepada beliau adalah yang terbaik. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada yang mengalahkan Rasulullah dalam segala hal. Sehingga kalau seandainya akhlaknya terbaik, ya, perkataannya terbaik, maka ya, bisa dikatakan benda-benda yang ada pada diri Nabi itu yang terbaik. Mata yang terbaik yang pernah Allah ciptakan di dunia adalah matanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangan yang terbaik, kaki yang terbaik, rambut yang terbaik adalah rambut Nabi. Gaya bersisir yang terbaik, gaya bersisirnya Nabi. Ya. Sehingga dikatakan bahwa unta yang terbaik, untanya Nabi. Kuda yang terbaik, kudanya Nabi. Negeri yang terbaik, negerinya Nabi. Makkah dan Madinah. Zaman yang terbaik, zamannya Nabi. Bahasa yang terbaik, bahasanya Nabi. Pokoknya yang Allah berikan kepada Nabi kita yang terbaik. Kalau kita tahu yang terbaik, ngapa kita ikut yang lain? Kalau kita meninggalkan yang terbaik untuk yang bukan terbaik. Paham? Yang anak muda ini kalau tahu betul idola mereka adalah Rasulullah, yang the best, ya, the best of the best, terbaik, dan yang terbaik adalah Rasulullah, maka dia tidak akan meniru yang lain. Jadilah kita ini uswah, Nabi itu uswatun hasanah. Nanti surah pertama, bentuk Nabi. Yang kedua adalah sirah, kehidupan Nabi sehari-hari 24 jam, dari Nabi bangun tidur sampai tidur kembali. Kegiatan Nabi itu diikutin. Bagaimana tidurnya Nabi, bagaimana makannya Nabi, bagaimana ke WC-nya Nabi, istinjaknya Nabi, bagaimana berpakaian Nabi, berjalannya Nabi, berkatanya Nabi, sampai kita ikut mimpi, bagaimana cara bermimpi Nabi SAW. Artinya kalau mimpi bagaimana caranya, ini ada adabnya, ya. Bagaimana bermuamalah, bertransaksi di pasar, bagaimana dengan istri, dengan anak. Kegiatan Nabi 24 jam namanya sirah, perjalanan hidup Nabi. Nah, itu sirah, kita ikutin, ya. Kemudian sarirah, ini adalah batinnya Nabi, keadaan dada Nabi, perasaan sayang pada umat, memaafkan, tawaduknya Nabi, sabarnya Nabi, syukurnya Nabi. Itu enggak nampak dilihat, tapi itu ada pada diri Nabi, enggak? Maka itu pun diikutin. Sirah, sarirah namanya. Jadi sifat batinnya Rasulullah, sifat batinnya Rasulullah. Jadi jangan dibeda-bedakan. Ikut Nabi itu jangan setengah-setengah, full ikut Nabi. Itu diantara makna udkhulu fis-silmi kafah, masuk dalam Islam kafah, totalitas, kesempurnaan, ya. Ikut Nabi itu sempurna. Ada orang yang mengatakan, ya, kalau sholat ikut Nabi, tapi kalau berbisnis ya ikut Amerika. Innalillahi. Coba ikut Nabi ya. Kalau bisnis ya itu yang berhasil Amerika, Eropa. Innalillahi. Enggak, ya. Sebagaimana sholat ikut Nabi, maka cara berbisnis pun harus ikut Nabi. Ada lagi ya, orang yang mengatakan hati-hati Muhammad, tapi pikiran kita, intelek kita mesti pikiran, ya, pikiran orang-orang itu. Dibedakan, ya. Sifat boleh sifat Rasulullah,
tapi penampilan mesti kita ikut mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ya. Karena Allah menyuruhkan laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh ada bagi kalian di dalam diri Rasulullah uswah, contoh. Maka Nabi itu mesti dicontoh dalam segala hal. Bukan hanya dalam akhlak, bukan hanya dalam ibadah, bukan hanya dalam ya penampilan, tapi dalam semua hal dalam diri Rasulullah. Nah, ya. Jadi ini kitab menerangkan itu semua, Pak. Kata ulama, kitab yang termasuk terlengkap ya, yang menerangkan tentang ciri-ciri Rasulullah, kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syama'il al-Muhammadiyah. Kalau bagus beli terjemahannya ya, ada terjemahan sudah ada. Kepribadian Rasulullah. Kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita dengan belajar membaca semakin cinta dengan Nabi. Maka kita ngaji kitab ini bagaimana bagusnya ya, bertambah cinta dengan Nabi. Hadirkan perasaan sayang, cinta, rindu dengan Rasulullah. Jadi kalau kita nggak ada perasaan cinta dengan Nabi, ya, ini seolah-olah sia-sia ngaji. Ngaji tentang Rasulullah, mengenal Rasulullah, tapi cinta nggak bertambah. Beish Muhammad jo partehe Bukhari Bukhar atahe Bukhari nahi ati. Ini syair bahasa India. Ketika kami ngaji Bukhari, kitab Bukhari, jadi guru kami mengatakan Beish Muhammad jo partehe Bukhari Bukhar atahe Bukhari nahi ati. Orang yang ngaji kitab Bukhari, hadis Nabi hari-hari ngaji, qala Rasulullah, tetapi tidak ada rindu dengan Rasulullah. Ngaji Bukhari, tapi tidak rindu dengan Rasulullah, maka dia hanya mendapatkan letih dan capek saja, demam dan pening saja, tetapi tak dapat kitab Bukhari. Tak dapat belajar hakikat kitab Bukhari. Kalau ngaji hadis ini mesti ada cinta dengan Nabi. Dan kita ini saya ingatkan, kita ngaji hadis Nabi ini, ini kita hadis ini kita hadis, bukan kita sejarah, kitab hadis. Maka setiap ngaji ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita mendengarkan itu tak bersalawat, tidak bersalawat, maka kita bayar. Ya. Mungkin sebelum ngaji baca salawat 1000 kali malam minggu nih, tahajud apa salawat. Nanti setelah ngaji salawat lagi. Perbanyak baca salawat Nabi. Rindu dengan Nabi itu ditandai dengan banyak baca salawat. Ya Rabbi, semoga Allah kasih kita kerinduan yang mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syama'il Muhammadiyah. Sekarang siapa karangan Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi yang kitab 6 itu ya, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i dan Tirmidzi. Nah, beliau itu Imam Abu Isa Muhammad bin Isa. Nama dia Muhammad. Nama bapaknya Isa. Nama anaknya Isa juga. Imam Tirmidzi punya anak namanya Isa. Sehingga dia diberi gelar apa? Abu Isa. Abu Isa. Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa At-Tirmidzi. Ya. Sebagian riwayat mengatakan ada satu orang sahabat dipanggil Abu Isa. Wahai Abu Isa, Abu Isa. Maka Nabi kurang suka. Dia mengatakan Abu Isa. Bapaknya Isa. Nabi katakan la fa inna Isa la aballah. Nabi Isa enggak punya bapak. Betul enggak? Nabi Isa ada enggak bapaknya? Tak ada. Ibunda Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa seorang bapak, tanpa suami. Ya. Maka tidak bagus dikasih orang ya, itu menamakan dirinya dengan nama Abu Isa, bapaknya Isa. Kita ingin
ingin membersihkan tuduhan kepada Ibunda Maryam. Ibunda Maryam itu tidak ya ada suami, ya bersih beliau. Nabi Isa tidak punya bapak, jadi nggak ada Tuhan bapak, Tuhan anak nggak ada. Nabi Isa nggak punya bapak, maka tidak ada Nabi. Tapi kalau seandainya orang lain yang ngasih itu kunyah, silahkan. Ini Imam Tirmizi ini orang-orang karena memang anaknya adalah Isa, dia punya anak namanya Isa, maka dia dibagi orang Abu Isa, jadi diperbolehkan. Jadi kalau sedikit ya membahas ini, dalam bahasa Arab itu ada 4 macam tentang nama ada 4. Kita di Indonesia ini kan tidak ngerti bahasa Arab, jadi kasih nama anak tuh kadang-kadang nggak diperhatikan. Yang pertama adalah kunyah. Kunyah ini panggilan sehari-hari. Itu kunyah namanya. Biasanya ditandain Abu Bakar, Abu Hurairah, Abu Isa, Abu Muhammad, Abu Idris, sebagai Abu. Nah, itu panggilan sehari-hari namanya kunyah. Yang kedua, laqab, gelar. Ya, gelar. Nah, kalau sekarang ini kan Dokter Andes, Profesor, apa lagi, Kiai Haji, nah, Abuya, Syekh. Nah, gelar, itu laqab. Dalam Islam ini banyak laqab-laqab nih, Pak. Ya. Hujjatul Islam, apalagi Al-Hafidh, Al-Hakim, itu adalah gelar-gelar dalam Islam. Banyak. Kemudian yang ketiga Al-Isim, baru nama. Dan yang keempat An-Nisbah. An-Nisbah ini adalah dinisbahkan kepada siapa dia. Apakah kepada tempat atau pada kakek-kakeknya. Seperti At-Tirmizi, ini dinisbah. Tirmizi bukan nama dia, Imam Tirmizi bukan nama dia. Siapa namanya? Muhammad. Tapi dibilang Tirmizi, dia itu orang Tirmiz. Orang Tirmiz. Tirmiz itu Pak, ya itu ada di Uzbekistan sekarang nih. Uzbek, ya, itu Rusia kan, punya Kazakhstan, ada Kirgistan, ada Turkmenistan, ada Uzbekistan. Nah sekarang dia tuh di Uzbekistan, ya. Itu kota yang luar biasa, kota kaya akan wali-wali Allah zaman dulu. Ya. Kuburan Imam Tirmizi di situ, kuburan Imam Bukhari di situ, di Samarkand. Di Samarkand itu di Uzbekistan. Ya. Kuburan Imam Abu Layth As-Samarkandi juga, pengarang kitab Tabiul Ghafilin juga di situ. Ya, banyak betul orang soleh yang dari Allah di Uzbekistan. Nah itu Tirmiz itu bukan nama dia tapi nisbah. Ya, Syekh Yasin Al-Fadani, ya, Syekh Yasin Al-Fadani orang Padang. Syekh Khatib Al-Minangkabawi pernah jadi imam di Masjidil Haram. Syekh Khatib Al-Minangkabawi dia orang Minangkabau. Ya, dia bukan nama tapi nisbah. Ghazali itu bukan nama tapi nisbah kepada datuk dia namanya Ghazal. Syafi'i bukan nama tapi adalah nisbah kepada kampung Syafi'. Ada mengatakan nama datuk juga Syafi'. Jadi nisbah. Nah kita ini kadang-kadang ngasih nama anak bukan nama tapi nisbah. Siapa nama? Syafi'i. Syafi'i itu bukan nama, tapi adalah nisbah. Kalau orang Jambi, orang Syafi'i bukan. Ya. Jilani itu bukan nama, tapi nisbah. Kalau kamu lahir Jambi, bukan Al-Makki, bukan Al-Ghazali, tapi kamu adalah Al-Jambi. Nah, ya. Karena tidak ngerti ini, maka kita kasih nama anak tanpa perhatian. Tapi nggak salah, nggak. Cinta kita dengan ulama, kita kasih namanya Syafi'i. Silahkan. Untuk pengetahuan bahwa Syafi'i bukan nama, tapi adalah nisbah. Al-Makki, orang yang tinggal di Mekah. Al-Madani, yang tinggal di Madinah. Itu nama nisbah. Kalau punya anak, kasih nama Al-Jambi. Ya.
orang yang tinggal Jambi. Dari Padang Al-Fadani, Jawa Al-Jawi, Al-Banteni, Kiai apa? Kiai Nawawi Al-Banteni, ya, Al-Bantani, ya. Al-Maduri, Masya Allah. Nah, ya. Nah, Imam Tirmizi ini lahir pada tahun 209. Lahir pada tahun 209 Hijriah. Dan meninggal pada tahun 279 Hijriah. Berarti dia hidup berapa tahun? 70 tahun. Ya. Lahir 209, meninggal pada tahun 279 Hijriah. Dikatakan bahwa beliau ini Masya Allah ya, orang tuanya meninggal, bapaknya meninggal, lahir dalam keadaan yatim. Kemudian ada yang mengatakan beliau ini buta dari lahir. Imam Tirmizi ini buta dari lahir. Tapi ada juga ahli tarikh yang mengatakan enggak, dia buta setelah beberapa masa. Jadi lahir dalam keadaan normal, kemudian belajar, habis itu buta. Allah, tapi dia buta itu disepakatin. Tapi kapan dia mulai buta itu diikhtilafin. Ada yang mengatakan dari lahir butanya, ada yang mengatakan setelah besar dia buta. Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini ya, imam yang begitu kuat hafalannya, termasuk jadi permisalan dalam hafalan. Ya. Dikatakan bahwa begitu kuatnya hafalan Imam Tirmizi, ya, apa yang dia dengar dia hafal. Kekuatan hafalan. Sekali dengar langsung hafal. Luar biasa Pak Imam Tirmizi ini. Sekali dengar langsung hafal. Imam Tirmizi. Kalau Imam Bukhari itu apa yang dia baca, yang dia lihat, dia hafal. Sekali baca hafal langsung. Jadi kalau ngapal buku ini mudah ya, baca langsung hafal. Ini kekuatan hafal imam-imam kita dulu. Nah kalau kita ini saya rasa yang ada di masjid ini lebih dari Imam Syafi'i ini. Lebih dari Imam Tirmizi, lebih dari Imam Bukhari, ya enggak? Mereka ya, belajar sudah hebat kayak gitu, hafalan kuat, dengar hafal, tetap pakai buku tulis. Ini kita belajar tak pakai buku tulis, ada pena. Wah luar biasa ingatan Hela, lebih dari Imam Syafi'i. Saya kadang ya kalau kita tuh nggak masalah, karena kita ini ilmu mendengar, ya di sini ilmu mendengar. Tapi kalau anak-anak ya pergi ngaji di pondok, ya, itu mesti pakai buku tulis, karena para imam kita mencontohkan mereka yang begitu ya soleh, hafalannya kuat, terjaga matanya dari maksiat, tetap menulis. Ya, apalagi kita hari ini ya. Baru dengar di masjid, nanti jam 7 pagi hilang lah. Jam 8 nggak lupa lagi. Tak nunggu hari-hari nggak, nunggu jam ya, lupa. Maka tulis. Ya. Nah, Tirmizi ini ada tiga cara baca. Ya. Bisa Tirmizi itu yang masyhur, ya. Bisa Tarmizi, dan yang ketiga yang lebih kuat, yang lebih dikuatkan oleh ahli muhakkik, At-Turmudi. Didomahkan tanya dan didomahkan mimnya, Turmus, ya. At-Turmudi, ya. Boleh tiga-tiganya boleh, Tirmizi boleh, Tarmizi boleh, Turmudi boleh, tapi ada tiga tadi yang lebih dikuatkan adalah At-Turmudi. Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Turmudi. Dalam kitab ini ada 415 hadis. 415 hadis. Ya, banyak nggak? Nggak banyak, dikit nih dibandingkan dengan kitab yang besar. Ya. Dalam kitab ini ada 415 hadis dibagi menjadi 56 bab. 56 bab. Nah, mudah-mudahan Bapak bisa khatam ya. 56 bab. Dari bab tentang fisiknya Nabi, terakhir nanti bab tentang mimpi Nabi. Ya.
56 bab lengkap ya, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kemarin kita baru lewat bulan Maulid kan, bulan Maulid. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah sering mendengarkan ceramah di Maulid. Ingat. Juga tentang sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Manusia yang paling indah, yang paling baik akhlak dan bentuknya. Jadi Nabi itu terbaik akhlak dan bentuknya. Ya. Subhanallah, kata Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, wa ahsana minka lam tara qattu aini wa ajmala minka lam talid nisa'u ka'an khuliqta mubarra'an min kulli aibi ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Wa ahsana minka lam tara qattu aini. Mataku tak pernah melihat orang yang lebih ganteng dari engkau ya Rasulullah. Tak pernah mataku melihat orang yang seindah engkau ya Rasulullah. Wa ajmala minka lam talid nisa, dan tidak pernah seorang perempuan pun di dunia ini yang pernah melahirkan bayi yang lebih ganteng dari engkau ya Rasulullah. Yang lebih indah dari engkau ya Rasulullah. Engkau diciptakan terbebas dari semua aib. Nabi tidak ada aib dalam penciptaan dia, dalam fisik beliau. Ya, Nabi bebas dari aib. Ka'annaka khuliqta kama tasya' seakan-akan ya, seakan-akan engkau itu diciptakan seperti yang engkau inginkan. Ya Allah, aku ingin mata seperti ini, ya Allah kasih. Gitu. Ya Allah, ingin hidung seperti ini, Allah kasih. Seakan-akan Nabi itu bersih dari aib, tidak ada kekurangan. Allah. Jadi ketika Nabi SAW lahir, ya, maka dari perut ibunda Aminah, siapa nama ibu Nabi? Tahu adik? Siapa nama ibunda Nabi? Nah, anak kita mesti tahu tuh. Ini iman pada Nabi, ya, anak kita masih belum balik, masih sudah mukallaf dia, sudah mukallaf. Apa itu mukallaf? Bisa ngurus diri sendiri. Adik bisa enggak cebok sendiri? Bisa. Nah, yang bisa cebok sendiri namanya mukallaf. Namanya mukallaf. Kalau pakai sendal terbalik enggak? Ah, enggak terbalik. Ah, namanya mukallaf, ya. Belum balik tapi sudah bisa ngurus diri sendiri, makan sendiri enggak disuapin. Kalau ke WC sendiri gak disebokin, pakai baju sendiri gak dipakaikan, itu namanya anak mukallaf. Anak yang bukan mukallaf, tamyiz, maaf salah. Anak yang tamyiz, ya, bukan mukallaf, tapi tamyiz. Maka kalau anak kita sudah masuk kepada umur tamyiz 7 tahun, ya, itu sudah wajib diajarkan siapa Tuhannya dan siapa Nabi. Jangan sampai anak kita Pak tahu nama presidennya, tapi tak tahu nama nabinya. Ini orang tua hati-hati, tak wajib tahu nama presiden enggak. Maka anak kita disuruh ngapal nama menteri-menteri. Apa pentingnya? Ya, nama menteri dia hafal. Ya, besok ganti lagi menteri. Nama nabi sudah hafal. Ya. Sifat Allah itu dia hafal. Yang 99 Asmaul Husna. Nah, itu dia hafal. Itu enggak berubah. Sampai kiamat nanti enggak berubah. Jadi tahu nama Nabi, siapa nama Nabi? Nama Nabi. Nah, Muhammad, bapaknya bin Abdullah. Jadi kata ulama yang mesti ditahu nama Muhammad bin Abdullah. Nama ibunya Aminah. Di mana lahir? Di Mekah. Di mana meninggal dunia? Di Madinah. Itulah minimalnya anak kita tahu tentang Nabi kita. Ya, tahu siapa nama bapaknya, ibunya, tempat lahirnya, dan tempat meninggalnya. Dari mana tadi? Ya, tentang Rasulullah, ya, tentang Rasulullah. Maka ketika ibunda Aminah melahirkan bayi Rasulullah, ada suara tufu ja'a sahabatun fawayabatu wa ghasyiyatu. Datang awan tadi meliputi bayi tadi, jadi jasad Rasulullah, dan dibawanya terbang. Ada suara tufu bihi masyariqal ardi wa magharibaha. Bawalah bayi ini ke timur dan ke barat. Bawa keliling ke seluruh dunia.
liya'rifu ismahu wa na'tahu wa suratah, supaya seluruh dunia mengetahui nama bayi ini, mengetahui sifat bayi ini, mengetahui bentuk bayi ini. Masya Allah, telah diperkenal, ya Allah perkenalkan ke seluruh dunia bayi ini. Inilah Nabi akhir zaman. Inilah manusia yang terbaik, ya, itu Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada suara mengatakan wa'atuhu khuluqa Adam wa ma'rifata Syis wa syuja'ata Nuh wa sahata Saleh wa hikmata Luqman wa syiddata Musa wa khulta Ibrahim wa istislama Ismail wa lahna Daud wa sabra Ayyub wa zuhda Isa wa ismata Yahya wa hubba Daniel. Semua nabi-nabi Allah sebutkan. Berikanlah kepada bayi ini akhlaknya Nabi Adam, ma'rifahnya Nabi Nuh, ma'rifahnya Nabi Syis, dan keberaniannya Nabi Nuh, sifat setia kawannya Nabi Ibrahim, penyerahan dirinya Nabi Ismail, suaranya Nabi Daud, kegantengan keindahan Nabi Yusuf, kesabaran Nabi Ayub, ketegasan Nabi Musa, kecintaan Nabi Daniel, hikmah Nabi Saleh, kefasihan Nabi Saleh, hikmahnya Luqman, penjagaan diri Nabi Yahya, dan kezuhudan Nabi Isa. Banyak, Pak, saya nggak hafal semua itu. Jadi bayi itu telah diberikan sifat semua nabi-nabi. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu adalah kumpulan dari semua sifat nabi-nabi. Ya, kumpulan dari semua sifat nabi-nabi ada pada diri kita Nabi Muhammad SAW. Jadi di plus lagi, ditambah lagi. Ya Rabbi, ya. Bagaimana indahnya Rasulullah. Sayyidina Jabir bin Abdullah, nanti kita baca riwayatnya. Aku keluar pada malam hari bulan purnama. Pada malam bulan purnama. Aku melihat bulan purnama, habis itu lihat Nabi. Lihat bulan purnama, lihat Nabi. Lihat bulan purnama, lihat Nabi. Berkali-kali. Maka aku pastikan bahwa memandang wajah Nabi lebih indah, lebih nikmat daripada memandang bulan purnama. Ya. Gimana Pak keindahan Rasulullah SAW? Ya Allah, Nabi itu, para sahabat Nabi itu kalau tak jumpa dengan istri sebulan biasa, ya, sehari, 2 hari, sebulan, lagi berbulan-bulan itu biasa. Tak jumpa dengan anak biasa, tapi gak jumpa Nabi, gak melihat Nabi, mereka gelisah. Begitulah daya tariknya Rasulullah. Subhanallah, ya, keindahan Nabi luar biasa. Jadi kita ini, ya, karena jarang disebutkan tentang kelebihan Nabi itu, kita rasa kurang rindu dengan Nabi, kurang rindu dengan Rasulullah. Kalau rindu dengan Nabi, ya, Insya Allah sering baca salawat, ya, cinta dengan sunnah-sunnah Nabi. Ini orang-orang yang mampu, bapak ibu yang mampu nih, usahakan per 5 tahun pernah ziarah ke Rasulullah, pernah umroh ke Mekah, habis di Mekah pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah. Jangan lewat 5 tahun kita belum ziarah. Kalau kita mampu, ya, memang nggak wajib, tapi itulah ya di antara ini ada dalam kitab nih, disampaikan nih. Orang yang mampu, ya, berlebih-lebih duitnya itu, maka usahakan jangan lewat 5 tahun kamu tidak berziarah ke Baitullah dan tidak berziarah ke makam Rasulullah. Ya, kita kalau cinta dengan istri, walaupun telah meninggal dunia istri kita, kita tetap kan ke kuburan, tetap ke kuburannya. Kita dengan ibu kita pergi ke kuburannya, walaupun setahun sekali pas Lebaran, ya, ke kuburannya gitu. Nah, ini Rasulullah yang lebih berharga dari istri kita. Rasulullah lebih, ya, harus kita hormati, kita sayangi, kita cintai melebihi orang tua kita. Masa kita nggak mengkorban untuk Rasulullah? Padahal kita mampu nih, ya, berapalah tiket cuman. Nah, di antara kalau ada cinta, insya Allah akan menarik
Ya. Jadi kalau nggak ada cinta, kita tertarik dia. Belajar ini supaya kita cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi. Kemudian berapa nih? Belum sejauh ini. Jadi tentang penciptaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca kitabnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Dikit cuman Imam Tirmizi memulai kita sedikit. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Masyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Itu pembukaan Imam Tirmizi. Ya. Ulama di setiap kitab, kalau ngarang kitab selalu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW. Pertama, karena ikut Quran, ikut Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau kita ngarang-ngarang buku, mulai dengan Bismillah, ikut Quran. Yang kedua, ada hadis Nabi SAW. Kullu amrin dibalin la yubda' bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, fahuwa ajdam, fahuwa abtar. Semua perkara yang bagus yang tak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus. Nah, jadi Nabi nyuruh untuk memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa arti Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kalau ditafsirkan Pak, ya luar biasa Bismillahirrahmanirrahim ini. Tentang baknya saja, apa itu bak? Ya, bak apa itu bak? Apakah lil ilhaq, isti'anah atau litabarruk ya. Nah, enggak perlu kita karena kita bukan ahli nahwu ya. Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini ada hadis tentang fadilah bismillah. Dikatakan bahwa termasuk kewajiban orang tua mengajarkan kepada anaknya ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia dan sebaik-baik orang yang berjalan di atas muka bumi adalah guru atau pengajar, seorang pengajar. Kenapa? Karena ketika agama pudar, mereka perbaharui lagi. Berikanlah kepada mereka, para guru-guru agama itu, jangan upah mereka. Jadi kasih hadiah, jangan upah. Ya, jadi bahasanya hadiah bukan upah. Kalau sama guru-guru itu hadiah bukan upah. Kenapa? Apabila seorang guru mengatakan atau mengajarkan kepada anak yang kecil Bismillahirrahmanirrahim sampai anak tadi mampu mengucapkannya, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebebasan guru itu, anak itu dan orang tua anak itu dari api neraka. Jadi tiga golongan bebas dari neraka. Karena bismillah gurunya, anak muridnya dan kedua orang tuanya bebas dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab disebutkan ada dua syaitan yang berjumpa. Satu syaitan gemuk, rambutnya rapi, berpakaian. Satu lagi syaitan kurus, rambutnya kusut, ya, tak-acakan, telanjang. Maka syaitan yang gemuk ya, yang berpakaian, rambutnya rapi ini tanya pada syaitan yang kurus nih, kau gak gini bentuk kau nih, kurus nian, ingat, rambutnya tak-acakan. Maka kata syaitan ini, aku nih adalah penggoda orang Islam. Aku ini sama orang Islam selalu mendatangi dia. Tapi kalau dia mau makan baca bismillah, sehingga aku tak bisa makan. Berhari-hari aku tak makan. Karena syaitan ini kalau kita makan tak baca bismillah, ikut makan dia. Ketika dia minum baca bismillah, aku tak ikut minum. Nah, itu sering ya. Setiap hari dia itu. Ketika dia menyisir rambut, baca bismillah.
maka aku tak ikut juga. Ketika dia pakai baju baca bismillah, maka aku tak ikut. Jadi aku telanjang, kusut, kurus nama. Kata syaitan yang gemuk ni, aku sama orang kafir. Ya. Ketika dia makan, aku ikut makan. Ketika dia bersisir, aku ikut bersisir. Ketika dia berbaju, aku ikut berbaju. Jadi kalau Bapak tidak mau ditemani syaitan, baca bismillah dalam semua kegiatan kita. Mau buka kitab, bismillah. Ambil sesuatu, bismillah. Letakkan sesuatu, bismillah. Ya. Jadi segala sesuatu, bismillah. Memberikan, bismillah. Menerima, bismillah. Ya. Buka lemari, bismillahirrahmanirrahim. Cek kacamata, bismillahirrahmanirrahim. Boleh baca bismillah, boleh. Yang paling bagus, bismillahirrahmanirrahim. Ya, paling lengkap. Tapi kalau dipendekkan, diringkas bismillah saja boleh. Ya, bismillah, bismillah, bismillah. Dengan nama Allah, dengan nama Allah. Bahkan ya, bukan hanya makan dan minum saja, mau tidur bismillah, sehingga syaitan enggak ganggu kita. Kalau kita mendatangi istri pun baca bismillah. Kenapa? Karena syaitan enggak ikut. Kalau kita mau masuk rumah baca bismillah. Karena syaitan tak masuk rumah. Kalau masuk rumah tak baca bismillah, maka syaitan ikut masuk rumah. Kalau maaf ya, datangi istri tak baca bismillah, maka syaitan ikut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, di antara kelebihan bismillah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak yang pernah ngitung berapa hurufnya? Ada yang tahu berapa huruf Bismillahirrahmanirrahim? Berapa? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gitu hitung ya. Bismi berapa? 3. Ya, ba, sin, mim. 3. Ar-Rahman. Oh, betul. Masya Allah. Kita ribut ya. 19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa hurufnya? 19. Dalam Quran Allah mengatakan alaiha tis'ata asyar. Alaiha tis'ata asyar. Sudah Mudaththir ya. Neraka itu dijaga dengan 19 penjaga. Dengan 19 penjaga. Ada penjaga neraka yang namanya Malik ya, itu pimpinan ya, malaikat Malik. Tapi ada berapa malaikat lagi? 19 malaikat penjaga neraka. Alaiha tis'ata asyar. Maka ulama mengatakan barang siapa baca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia selamat daripada 19 malaikat penjaga neraka. Artinya itu dia tidak masuk neraka. Ya, tidak masuk neraka. Jadi penjaga neraka ada 19, ada dia junnah itu perisai daripada penjaga-penjaga neraka tadi. Ya, Pak, ya? Jadi dia artinya apa? Jangankan apa untuk masuk, untuk mendekat dia nggak bisa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf 19 perisai kita. Memiliki 19 perisai. Kalau wudu baca bismillah ya. Imam Ahmad bin Hanbal mewajibkan bismillah kalau mau wudu. Syafi'i enggak. Imam Syafi'i enggak wajib. Kalau mau wudu sunnah bismillah. Tapi dalam mazhab Hambali kalau mau wudu wajib baca bismillah. Kalau tak baca bismillah enggak sah wudunya. Itu dalam mazhab Hambali. Saking pentingnya bismillah. Nah, dalam Syafi'i itu bismillah sunnah dalam wudu. Insyaallah, jadi bismillah itu kita dawamkan, boleh kita dawamkan dalam perbuatannya sehari-hari ya. Mau buat apa-apa kita baca bismillah, Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Qala Asy-Syaikh Al-Hafidz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi At-Turmudi. Berkata Syekh Hafidz Abu Isa bin Saurah At-Turmudi. Hafidz ini Syekh. Syekh ini gelar ya, bukan umur, bukan tua. Syekh. Ya Syekh, bukan berarti tua. Tapi mungkin dia mungkin muda, tapi ilmunya tinggi,
pengalaman banyak, maka boleh dipanggil syekh. Ya. Kemudian al-hafidh. Nah, ini di tingkatan mungkin Bapak ingin tahu tingkatan gelar hadis nih. Ya, ahli hadis. Pertama al-hafidh. Ya, ini kata ulama ada 5 tingkatan. Pertama adalah at-talib, pelajar hadis, Kita ini mungkin masih talib, pelajar. Kemudian al-muhaddits. Yang kedua di atas itu al-muhaddits, sudah ahli hadis dia. Al-muhaddits ya, sudah ahli hadis, mengetahui hadis itu secara riwayat dan matan. Yang kedua, ketiga adalah al-hafidz. Al-hafidz ini adalah gelar untuk orang yang sudah hafal 100.000 hadis. 100.000 hadis, sanad dan matan. Ya, riwayat dan diroyat. Hafiz. Kemudian yang keempat adalah hujjah. Hujjah. Imam Ghazali, hujjatul Islam, hujjah. Apa sih hujjah itu? Orang yang sudah hafal 300.000 hadis. 300.000 hadis. Ini hujjah. Dan yang keempat adalah al-hakim, itu tinggi. Hakim ya, Naisaburi, Hakim Naisaburi, Imam Hakim al-Mustadrak ya. Ini yang sudah hafal, ini yang ilmu hadisnya meliputi. Ya. Sudah lebih tinggi daripada al-hujjah. Lebih banyak hafalannya daripada 300.000 hadis. Dikatakan Imam Ahmad bin Hambal, beliau hafal 1.000.000 hadis. Hafal 1.000.000 hadis Ahmad bin Hambal. Ini sudah hakim ya. Dan ini gelar tertinggi. Masya Allah. Semoga kita anak-anak kita menjadi ahli hadis semua. Ahli Quran dan ahli hadis. Jadi para imam dulu kalau untuk hafiz itu bukan hafiz Quran. Ingat ya, di kitab al-hafiz itu artinya bukan hafiz Quran. Karena hafiz Quran itu di masa mereka itu adalah untuk anak-anak. Ya, untuk anak-anak umur 7 tahun sudah hafal Quran, 9 tahun hafal Quran. Itu untuk anak-anak. Yang namanya hafiz adalah yang hafal 100.000 hadis. Luar biasa ya. Subhanallah. Jadi mereka dari kecil hafal Quran. Berkata Imam Al-Habib Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawra At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Bab pertama, bab maja'a fi khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang fisik Rasulullah. Tentang fisik Rasulullah. Nah, nanti kita masuk mungkin minggu depan insyaallah akan masuk hadis yang pertama tentang fisiknya Rasulullah dari rambut Nabi sampai kepada kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar pertanyaan di sini, Pak. Ada soal? Ya, baiklah tadi kita masuk ke hadis. Bila mungkin ada yang mau tanya dari kita doa dulu ya. Nah, nanti boleh bertanya saya. Oh iya. Ini kita doakan untuk saudara kita di Palestina. Kalau nggak mampu kita bantu harta, ya, tenaga, minimal kita bantu doa. Semoga saudara kita di Palestina Allah berikan keselamatan, Allah amankan, Allah menangkan, Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari semua fitnah. Allah Subhanahu wa taala hindari dari kezaliman. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka ke atas orang Yahudi. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Allahumma
اللهم اهد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين اللهم أمين يا الله اللهم يا فهم سليمان فهمنا اللهم يا مقوي قويهم يا رب العالمين اللهم نصرا كما نصر محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تأييدا كما تأييد موسى عليه السلام اللهم نصرا كما نصر خالد اللهم فتحا كما فتح لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه Allahumma ya Allah ya Rahman bantulah saudara kami di Palestina ya Allah ya Allah ya Allah yang sakit sembuhkanlah ya Allah yang sedih ya Allah engkau bahagiakanlah mereka ya Allah ya Allah ya Allah bantulah mereka dari semua sisi ya Allah yang lapar engkau kenyangkan mereka ya Allah yang telanjang engkau beri pakaian kepada mereka ya Allah yang kedinginan engkau hangatkan mereka ya Allah yang ketakutan engkau amankan mereka ya Allah ya Allah engkau obatilah mereka ya Allah jagalah mereka dari empat penjuru ya Allah Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Allah menangkanlah mereka ya Allah ya Allah betullah mereka dengan rahmatmu ya Allah kesayangmu ya Allah turunkanlah bantuanmu turunkanlah nusrahmu turunkanlah keberkahanmu ya Allah turunkanlah ya Allah rahmat kepada mereka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah engkau ridholah dengan mereka ya Allah bantulah usaha-usaha mereka ya Allah jaga mereka dari semua fitnah ya Allah anak-anak yang menangis ya Allah kasihanilah mereka ya Allah kasihanilah mereka ya Allah karena orang tua wanita-wanita yang lemah yang menangis ya Allah kasihanilah mereka ya Allah gunakanlah harta kami untuk mereka ya Allah gunakanlah ya Allah tenaga kami pikiran kami untuk membantu mereka ya Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin